Shalom, puji Tuhan. Saya rindu karena tema hari ini adalah Mazmur 1 ayat 1. Jadi saya rindu mengajak saudaraku semuanya menyanyikan lagu Berbahagialah. Saya minta Vina untuk bantu. Kita nyanyi bersama-sama. Orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Sekali lagi dengan muka senyum bersuka cita. Bahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang siang dan malam. Oh amin. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Katakan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Sekali lagi katakan apa saja. Ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Oh haleluya. Oh Tuhan Yesus, hari ini firman Allah di dalam Mazmur 1 ayat 1 mengatakan apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Ayat ketiga itu biar menjadi hidup dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Allah siap memberkati kami semuanya. Kami adalah orang-orang yang diberkati. Kami adalah orang-orang yang diberkati. Mari katakan sekali lagi, aku diberkati. Sekali lagi. Amin. Beri kemuliaan untuk Yesus. Yesus, haleluya. Urapi hambamu. Oh, haleluya. Urapi hambamu, urapi kami semua. Berkati kami semua. Kami siap diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami alaskan doa sembahyang ini. Amin. Silakan duduk. Terima kasih kepada tim yang luar biasa. Yang tidak luar biasa adalah saya salah bernyanyi. Ya, oke, saudaraku sekalian, hari ini judulnya ialah diberkatilah dia. Dia di sini huruf kecil, artinya yang diberkati adalah kita. Aku yang diberkati, siap diberkati? Kalau dengar diberkati pada seneng, siap diberkati? Jadi lemas. Siap diberkati? Gitu pasti diberkati. Kita buka Mazmur pasal 1 ayat yang ke-1 sampai ke-3. Kita baca ya, 3 ayat. Firman Allah hari ini 3 ayat. Dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2, tapi kesukaannya ialah dan merenungkannya
yang menghasilkan, dan yang tidak layu. Yang keras dong yang terakhirnya. Sekali lagi, apa saja. Sekali lagi, apa saja. Senang kan kalau dengar apa saja yang diperbuatnya berhasil? Seperti lagu tadi, apa saja yang diperbuatnya pasti. Itu kesukaan setiap orang. Saudara suka, saya juga suka. Siapa tidak suka kalau apa yang diperbuatnya pasti berhasil? Wow. Tapi ingat, ayat ketiga ini akan menjadi milik kita kalau kita melakukan ayat ke-1 dan yang kedua. Kalau kita melakukan ayat kedua sebagai proses dalam hidup kita, jadi ayat kedua adalah proses untuk memproses kita bertumbuh. Dan ayat ketiga baru terjadi bahwa kita tertanam sesudah ayat kedua kita miliki. Dan ayat ketiga baru bisa kita berkata tidak kepada 3 hal di dalam ayat yang ke-1. Nah, saudaraku sekalian, hari ini saya mau mengajak saudara semuanya ingat bahwa Allah sangat mengasihi kita. Allah percaya bahwa Allah senang memberkati kita. Allah senang menjadikan kita orang berhasil dan orang yang diberkati dan orang yang beruntung. Amin. Yosua ayat 1 pasal 1 ayat 8 yang kita sering baca, di sana dikatakan, Yosua berkata apa? Perkatakan Taurat Tuhan siang dan malam. Dan jangan lupa melakukan semua yang di dalam kitab itu. Maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Tapi untuk itu kita harus melalui satu proses. Proses itu ada di dalam ayat kedua. Tolong buka ayat 2. Ayat 2 dikatakan tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan atau firman Tuhan. Dan yang merenungkannya siang dan malam. Perhatikan, bukan hanya suka kepada firman Allah. Bukan hanya suka, tapi merenungkannya firman Allah itu siang dan malam. Amin. Saya tidak berkata bahwa saudara siang dan malam itu lalu saudara tiap hari dari pagi, dari siang sampai malam tidak pergi kerja. Tapi di depan Alkitab terus baca Alkitab. Tidak demikian. Tapi dikatakan siang dan malamnya itu tiap hari, rutin, selalu, konsisten membaca firman Allah. Bukan duduk diam, tapi waktu kita membaca, saudara perhatikan. Alkitab ini adalah firman Allah. Tapi kalau hanya tertulis dalam Alkitab dan tidak dibaca, maka dia tetap disebut Alkitab adalah firman Allah. Tapi kalau kita baca, renungkan, baca tidak bisa hanya baca saja, bisa lewat. Coba saudara pernah gak? Saya pernah rasakan. Baca nih ayat ke-1 sampai 5 baca. Udah sampai ayat 5. Lupa ya tadi saya baca itu apa ya. Ulang lagi. Karena kita tidak konsentrasi. Jadi dikatakan baca dan renungkan. Kenapa? Kalau begitu kita baca dan renungkan. Maka firman Allah bukan hanya di Alkitab ini. Selama masih di Alkitab. Maka ini di luar diri kita. Tapi kalau kita baca dan renungkan, firman Allah ini akan pindah dari Alkitab, masuk firman Allah ke dalam diri kita. Masuk ke dalam hati kita, hidup di dalam hati kita, menuntun kita, memimpin kita di mana saja kita berada. Karena dia sudah pindah dari Alkitab ke dalam diri kita pada saat kita merenungkannya siang dan malam. Kalau firman Allah sudah ada di dalam diri kita, maka masalah datang kita kuat. Karena kita sudah ada firman Allah. Masalah datang kita sudah punya kunci jawabannya. Persoalan datang kita sudah tahu solusinya apa. Karena firman Allah memberikan kita kekuatan. Sehingga tidak gampang kita putus asa dan mencari tali rafia. Tali rafia mana? Itu orang yang putus asa karena di dalam dirinya tidak ada firman Allah. Tapi kalau kita ada firman Allah, menuntun kita, kita kuat. Tidak usah diam di depan Alkitab. Kita boleh pergi kerja di kantor,
di tempat kerja, di mana saja, di jalan, kita boleh merenungkannya. Artinya tiap kali kita menghadapi persoalan di kantor, di tempat kerja, firman Allah itu berbicara dalam hati kita, memberikan kita kekuatan dan menegur kita kalau kita berbuat tidak sesuai dengan firman Allah. Waktu kita di jalan, dia menuntun kita, ya, sehingga kita di jalan kita merasa tenang, tidak usah takut. Pengalaman saya naik motor nih, sebelum kecelakaan ya. Saya naik motor, lalu saya dengan semangat di atas motor nyanyi, haleluya, haleluya, motornya bergetar semangat. Begitu sampai di depan macet, gak bisa bergerak macet. Saya ganti deh lagunya, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Menghibur kita. Nah, saya suka, ku tahu Tuhan, apalagi masih lagi ada masalah. Saya setahun terakhir ini ada masalah, sehingga saya hobi nyanyi lagu, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Nah, ceritanya saya kan suka temanin cucu saya yang umur 3 tahun itu tidur. Biar dia cepat tidur, saya suka nyanyiin kalau enggak cerita Alkitab. Saya tuh biar dia tidur, saya tepuk, ku tahu Tuhan. Baru gitu dia langsung tutup mulut saya. Stop, naik. Jangan lagu itu lagi. Stop. Langsung cucu saya yang 3 tahun ini berdiri di atas ranjang. Yaya yang nyanyi. Happy ya, dia nyanyi. Happy ya. Dia nyanyi itu, semangat. Saya yang gini, aduh kapan tidurnya kau nyanyi lagu itu, nggak tidur-tidur. Ya. Jadi itu menuntun kita, menjadikan firman Allah sebagai apa? Sebagai penuntun kita yang dapat memberikan kita kekuatan penghiburan. Saudara kalau ada masalah cari dalam firman Allah, jawabannya banyak, cari saja. Kalau mau bercerai cari, maka ada ayat yang keluar, apa yang dipersatukan tidak dapat diceraikan oleh manusia. Kan? Kalau mau bertengkar sama istri atau sama suami, masuk ke kamar dulu berdoa, Tuhan saya mau marah. Marahnya kayak gimana ya? Nah berdoa pasti keluar gak jadi marah. Pada saat saudara merenungkan firman Allah, membaca firman Allah, tidak ada yang tahu, tidak ada yang lihat. Tidak ada yang tahu saudara baca atau tidak. Tapi orang bisa melihat hasilnya. Orang tidak melihat saudara baca. Orang bisa melihat hasilnya. Hasilnya apakah kehidupan saudara sudah berubah? Tingkah laku saudara sudah berubah? Jangan katakan saudara sudah renungkan, sudah tertanam di dalam hati. Tapi baru keluar gereja, disabet orang mobilnya, iniin orang langsung sapis ya. Langsung ajak berantem. Ya, itu firman Allah gak hidup. Kalau firman Allah hidup, sabar gitu. Orang sabar tuh kekasih Tuhan, ya. Tapi coba saudara lihat, saya percaya di sini maupun di sana sama aja. Pasti kalau di mobilnya diinin orang pasti marah. Ngaku nggak? Ngaku atau ngaku? Pasti dah. Nggak semuanya sabar. Tapi hari ini kalau saudara keluar dari tempat ini ada yang sabet mobil, katakan sabar. Orang bisa melihat dari buahnya. Dari buahnya orang bisa tahu apakah firman Allah sudah masuk di dalam kehidupanmu. Ya, jadi firman Allah kalau sudah tertanam di dalam hati saudara, maka saudara seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, berakar ke dalam menjadi kuat. Amin. Saudara menjadi kuat. Kalau saudara kuat, saudara bisa berkata kepada Mazmur 1 ayat 1. Saudara bisa berkata, tidak. Kita lihat ada 3 hal yang harus kita lihat ya. Kalau saudara sudah kuat, sudah merenungkannya, sudah tertanam, maka saudara bisa berkata kepada ayat 1. Kalau ayat 1 saudara tidak lakukan, saudara bisa mengikuti sarannya, maka saudara akan disebut orang yang berbahagia atau orang yang benar. Ya, kita lihat apa yang dilarang di ayat ke-1. Bagian A, apa dikatakan di sana? Yang tidak. Nah, selalu dimulai dengan berbahagialah orang yang
tidak. Kalau saudara lihat di dalam Alkitab di sana tuh atasnya ialah berbahagialah orang, bawahnya baru yang tidak. Kalau ini bersambung, ya kalau di Alkitab tidak bersambung. Yang tidak berjalan menurut apa? Nasihat orang fasik, nasihat orang dunia. Jadi saudara ada masalah, jangan cari orang dunia. Jangan minta nasihat kepada orang fasik, minta nasihat kepada Bapak Ibu Gembala kita. Pasti benar. Nah, kenapa jangan berjalan menurut jalan orang fasik? Karena orang fasik selalu memberikan nasihat yang menyesatkan, yang menghancurkan, yang membuat kita menjadi orang berdosa, yang membuat kita jatuh. Saya kasih bukti. Buktinya ialah siapa? Anak Salomo. Waktu Salomo mati, anaknya yang namanya Rehabiam menjadi raja. Waktu dia menjadi raja, maka datanglah bangsa Israel yang dipimpin oleh Yerobiam. Jadi dia datang kepada Rehabiam dan berkata, rakyat Israel berkata, "Hai Raja Rehabiam, ayahmu Salomo memberikan kami tanggungan beban yang berat, ringankanlah tanggungan kami." Tapi si Rehabiam anaknya Salomo ini berkata, "Lusa kalian kembali." Lalu dia apa? Dia minta nasihat kepada para tua-tua. Para tua-tua, orang yang bijaksana memberikan nasihat yang baik, tapi tidak didengar. Dia tidak percaya. Dia panggil dah teman-teman sebayanya, anak-anak muda yang suka kumpul sama dia. "Hei, menurut kalian apa yang harus saya katakan kepada bangsa Israel?" Dasar anak muda, sifatnya terbalik ya. Jadi anak muda ini berkata, "Katakan kepada bangsa Israel kalau dia datang lagi lusa. Katakan, kelingking saya lebih gede dari pinggang Salomo ayah saya." Benar gak sih kelingking lebih gede dari pinggang? Bohong. Tapi temannya bilang, kelingking lebih gede dari pinggang ayahnya. Ya, kalau mereka datang, katakan. Lalu apa yang terjadi? Lusa datanglah Rehabiam sampai bangsa Israel datang. Tanya jawabannya. Rehabiam dasar. Dia jawabnya gini. Ayah saya memberikan tanggungan beban yang berat. Saya akan tambahkan lebih berat. Ayah saya mencambuk kalian. Saya akan pakai cambuk duri. Duri besi. Jadi dia akan memperberat semua tanggungan bangsa Israel. Marah gak? Marah. Mereka pergi tinggalkan dan tidak mau menjadi hambanya Rehabiam. Mulai saat itulah kalau saudara baca di dalam 1 Raja-Raja pasal 12, baca bagus ceritanya. Mulai saat itu maka kerajaan Israel pecah menjadi 2. Utara, selatan, dan disebut kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Enggak usah dihafalin deh. Cuman supaya sekedar tahu aja ya. Jadi mulai saat itu hancur gara-gara nasihat siapa? Orang fasik. Orang yang tidak kenal Tuhan. Gara-gara nasihat. Makanya di dalam, coba buka 1 Korintus pasal 15. Dikatakan apa ayat ini? Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau kebiasaan saudara adalah baik, maka saudara berkumpul dengan orang-orang yang buruk, itu akan membuat saudara ke bawah. Jadi pilihlah bergaul dengan siapa. Kalau memang kita tahu orang itu tidak kenal Tuhan, tidak takut Allah, suka ajak judi, suka ajak mabuk, minum-minum, suka ajak yang gak benar ke perempuan atau apa, jangan deh kumpul sama mereka. Jauhin aja, itu orang fasik. Itu yang pertama. Kita lihat yang kedua, Mazmur pasal 1. Ya, dikatakan yang kedua apa? Tadi tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Dan yang tidak apa? Tidak berdiri. Tidak berdiri di jalan orang berdosa. Ya. Artinya kita jangan dong udah tahu orang itu suka melakukan dosa, jangan ikut dia, jangan berdiri sama dia, jangan terus-terusan berlengketan sama dia. Dia orang berdosa yang tidak takut Allah, maka kebiasaannya ialah melakukan dosa. Bagi dia melakukan dosa itu sudah hal biasa. Jadi dia tidak takut, ya jangan ikutin.
Kalau saudara ikutin, saudara akan ke bawah. Saya kasih contoh lagi dalam Alkitab. Saya tidak kasih contoh manusia. Tapi kasih contoh Alkitab yang real, yang pasti dan benar. Siapa di Alkitab yang suka berbuat dosa? Saudara tahu? Simson. Banyak yang berbuat dosa di Alkitab ya. Tapi Simson yang saya mau kasih contoh. Saudara tahu sifat Simson? Tahu sifat Simson? Doyan apa? Kok nggak ada yang berani jawab? Doyan apa? Doyan AWW. Doyan banget dia sama wanita. Di jalan di mana saja dia lihat perempuan sundal, perempuan yang cantik, bukan orang Israel, Kanaan, Filistin, apa saja dia embak. Saudara boleh baca ceritanya. Dia hampiri, dia embak. Gak usah pakai nikah-nikah. Dia doyan perempuan mata keranjang, itu Simson. Dia sombong. Dia kira dia kuat, gak apa-apa toh, saya kuat. Jadi waktu dia dekat sama seorang perempuan, maka perempuan itu akan merengek. Rahasianya apa sih kamu kuat? Dia akan bohong ke perempuan itu. Dia gak mau kata. Dia apa? Kekuatannya di mana? Kalau rambutnya tidak dicukur. Itu karena anugerah. Sebab statusnya dia adalah nasir Allah. Dari di perut ibunya dia sudah dikatakan dia adalah nasir Allah. Dia kekuatannya, keberhasilannya itu dari kasih karunia Allah. Dia lupa itu, dia jadi sombong. Jadi dia suka dekatin perempuan sampai terakhir. Saya tidak cerita banyak perempuannya siapa aja ya. Tapi kita baca yang terakhir yang paling terkenal Delila. Nah dia jatuh cinta deh sama Delila. Ya, dan Delila merayu dia. Oh Simson, katanya cinta. Tapi nggak kasih tahu saya rahasianya apa sih. Simson pertama kali dia belum buka rahasia. Jadi cinta kasihan juga itu perempuan si Delila merengek terus. Jadi dia ngomong, oh kelemahan saya kalau bulu ketek saya dipotong. Oh kelemahan saya kalau bulu hidung saya dipotong. Jadi ini hanya gambaran bahwa dia tidak ngomong sesungguhnya. Dia bohong bahwa tali ini, tali itu, pokoknya dia bohong. Sampai terakhir perempuan itu rengek lagi, Simson kamu katanya cinta, buktinya bohong melulu. Kamu gak benar, kamu gak cinta, saya gak mau lagi. Wah gak mau lagi si Simson langsung berkata apa? Aduh rasanya mau mati. Saudara baca, Simson berkata, aduh direngek-rengek terus sama Delila rasanya seperti mau mati. Wah gak tahan dia sama rayuan si Delila. Jadi akhirnya dia ngomong rahasianya di rambut. Apa yang terjadi? Allah meninggalkan dia. Kesombongannya hancur. Itulah sebabnya firman Allah katakan apa? Kesombongan adalah awal kehancuran. Jadi ingat berkata kepada diri kita sendiri. Jangan sombong. Semua yang ada pada kita adalah anugerah Allah. Kasih karunia Allah. Jangan sombong. Dia lupa kepada statusnya sebagai nasir Allah. Tapi kita yang hadir pada pagi hari ini. Jangan lupa status kita adalah anak Allah. Katakan kepada diri sendiri, tepuk dada. Aku anak Allah. 1, 2, 3. Aku anak Allah. Status kita adalah anak Allah yang harus berjalan sesuai dengan firman Allah, yang harus hidup sesuai dengan firman Allah, karena kehidupan kita dilihat orang. Kehidupan kita adalah surat Kristus yang terbuka, yang bisa dibaca orang, yang bisa dilihat orang. Jadi kita harus jaga bahwa kita anak Allah. Muliakanlah nama Allah melalui kehidupan kita, amin. Beri kemuliaan untuk Yesus. Kenapa saya suruh saudara tepuk tangan? Supaya saudara gak ngantuk. Kalau saudara semangat, matanya melotot. Saya ikut semangat, saya ikut melotot. Tapi kalau ada yang ketiduran, itu salib buat saya. Itu salib buat saya, aduh. Menderita saya kalau lihat ada yang lemes dan ngantuk. Jadi semangat ya. Nah, saudaraku sekalian, itu
Itu yang kedua. Kita masuk yang ketiga, Mazmur pasal 1. Ayat yang ke-1. Ya. Kalau saudara lihat di Alkitab dikatakan, berbahagialah orang bawahnya yang tidak. Lalu berbahagialah orang bawahnya yang tidak berdiri. Dan yang ketiga, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Siapa pencemooh itu? Tolong buka siapa pencemooh itu di dalam Amsal. Ya, Amsal 21 dikatakan orang yang kurang ajar dan sombong. Pencemooh namanya. Ia berlaku dengan ketangguhan yang tidak terhingga. Jadi pencemooh itu orang yang apa? Kurang ajar dan sombong. Ya, kurang ajar dan sombong itu pencemooh namanya. Banyak pencemooh di mana-mana. Ya, mereka menghina orang, merendahkan orang, tidak memandang sebelah mata kepada orang. Hidupnya seenak perut. Itu bahasa Indonesia, seenak perut. Saya juga nggak ngerti seenak perut sama gimana. Oh, yang tadi saya kelewat. Kalau ini namanya kesukaan firman Allah, itu sama dengan, itu kelewat. Jadi barusan saya ingat ya. Itu sama dengan kita apa? Mengunyah. Jadi sama seperti saudara makan. Saudara kalau makan kan ngunyah. Ada yang kunyahnya sampai 50 kali baru ditelan ya. Enggak ada yang langsung telan. Kalau langsung telan gitu, hop, telan langsung mati. Jadi kunyah dulu. Udah kunyah, baru dia telan dan diproses, dicerna, diproses, baru nggak ada yang mau ngomong. Nah gitu dong. Emangnya kecium kalau ngomong buang? Nggak kecium, tapi takut bau ya? Itu, makanya makan babi nggak haram, tuh dibuang. Mau makan ayam, sapi, babi semua juga dibuang. Nggak usah takut ya. Nah itu dicerna. Jadi sarinya kita ambil sehingga tubuh kita kuat. Demikian dengan firman Allah. Kalau saudara baca, itu sama dengan saudara makan. Saudara renungkan, itu sama dengan saudara sedang mengunyah. Dan sarinya nanti saudara dapat menjadi, rohaninya menjadi dewasa. Nah itu ya. Nah sekarang kita lanjut kepada pencemooh. Pencemooh adalah orang yang kurang ajar, orang yang sombong. Ya kurang ajar gimana ya? Kurang ajar bukan berarti kurang ajar kepada Bapak Gembala Sidang. Walaupun itu termasuk. Kurang ajar ialah orang yang tidak menghargai orang lain. Ya contohnya, saya senang dengan contoh di Alkitab. Contohnya orang fasik. Orang fasik memandang rendah orang yang tak bersunat. Mereka nggak mau makan dengan orang tak bersunat. Ya. Mereka tidak mau makan dengan pemungut sungai. Mereka bilang itu orang berdosa. Jadi orang fasik, apalagi orang Farisi, orang ahli Taurat, mereka mau duduk dengan siapa, mereka pikir-pikir. Enggak sembarangan mereka duduk dengan pencemooh, enggak akan mau. Karena mereka adalah pencemooh, mereka enggak mau sembarangan duduk. Ya. Tapi beda dengan Yesus. Waktu mereka memandang rendah pemungut cukai, memandang orang-orang berdosa. Saudara bisa baca dalam Matius pasal 9 di rumah. Di mana Yesus duduk sama pemungut cukai. Yesus duduk dengan orang-orang berdosa dan mereka orang Farisi yang protes. Kenapa Tuhan kamu duduk dengan mereka orang berdosa? Tapi Yesus berkata, aku datang bukan buat orang benar. Aku datang buat orang sakit. Aku datang untuk orang berdosa. Jadi Yesus mengasihi orang berdosa. Dia duduk dengan mereka sehingga pemungut cukai salah satunya menjadi muridnya yaitu Matius. Banyak orang yang mendengarkan firman Allah dan duduk dengan Yesus duduk dengan mereka. Ya, Yesus tidak mencemooh mereka. Yesus tidak memandang rendah mereka. Yesus menghargai mereka. Yesus mengasihi orang berdosa. Amin. Nah, bagaimana saking mengasihi orang berdosa, saking mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang, maka Yesus tidak segan-segan datang ke Gerasa, terbalik lidahnya. Datang ke Gerasa, ke pekuburan, di sana ada seorang gila yang tidak bisa diikat, seorang gila yang tinggalnya di pekuburan itu, di Gerasa. Yesus datang ke sana, tujuannya apa? Apa Yesus tidak tahu di sana ada orang gila yang kerasukan setan? Yesus tahu.
Yesus datang karena kasihnya kepada orang gila itu, karena kasihnya kepada jiwa, satu jiwa itu. Ya, Yesus tahu apa yang dia lakukan. Dia datang dan dia berkata, belum apa-apa setan sudah takut kepada dia. Jangan usir saya, izinkan saya keluar dan masuk ke dalam babi. Setan kalau ketemu Tuhan Yesus gemetar. Saudara, kalau kepercayaan saudara hanya sebatas percaya Yesus adalah Tuhan, maka saudara selevel dengan setan. Karena setan saja percaya dan gemetar, dia tahu Yesus adalah Tuhan. Tapi kita anak-anak Tuhan harus percaya kepada Yesus dan hidup dalam takut akan Allah. Tahu bahwa penghakiman ada bagi setiap orang yang tidak berbuat benar. Nah, singkat cerita, lalu Yesus berkata, baik, keluar engkau dari orang gila itu. Keluar, masuk ke babi. Berapa ribu babi? 2 ekor? 2.000. Setannya banyak sekali. 2.000 ekor babi. Waktu diusir keluar 2.000 ekor babi itu kerasukan setan. Dan babi aja jijik sama setan. Babi aja gak mau tubuhnya dimasukin setan. Dia jijik. Jadi dia lari. Kepanasan lari. Terjun ke dalam danau. 2.000 babi mati. Mahal gak harga babi? Mahal. Tapi orang kampung itu keluar. Harusnya orang kampung itu keluar berkata, aduh Tuhan masuklah dalam kampung kami. Selamatkanlah orang-orang yang kerasukan setan. Oh Tuhan tuh ajaib. Harusnya gitu dong ya. Kan udah lihat ada orang kerasukan disembuhkan, harusnya senang, gembira dan menyambut. Ini enggak. Orang-orang kampung keluar dan mengusir Tuhan. Tinggalkan kampung kami, tinggalkan kampung kami. Dia tidak mau Yesus masuk ke dalam kampungnya. Pertanyaan saya, saudara tahu nggak kenapa mereka tidak izinkan Yesus masuk ke kampungnya? Tahu nggak? Hah? Rugi. Pinter Pak Rudi. Kenapa? Karena di kampung itu banyak orang yang kerasukan setan. Jadi kalau Yesus masuk ke kampung itu, usir satu setan, 2.000 babi mati. Usir satu setan, 2.000 babi mati. Bangkrut mereka. Nanti mereka gak bisa jualan babi panggang, gak bisa makan angsio cukyok. Ya semuanya jadi, daging babi jadi langka di kampungnya. Itu sebabnya dia usir Yesus. Karena bagi mereka orang kampung lebih berharga harta daripada jiwa manusia. Lebih berharga harta dunia daripada keselamatan. Buat mereka itu tidak kelihatan keselamatan. Tapi harta kelihatan. Bagaimana dengan saudara? Lebih berharga harta atau keselamatan? Hah? Good. Saya nggak ada angpau, maaf ya, lain kali. Keselamatan lebih berharga karena keselamatan tidak bisa dibeli dengan uang. Keselamatan Tuhan berikan kepada kita dengan cuma-cuma, gratis. Asal kita percaya. Yesus mengasihi kita, dia mati buat kita. Dia terkutuk karena kita. Dia tidak pernah memilih kita siapa, bangsa apa, dia tidak pilih. Tapi bagaimana dengan orang Yahudi? Mereka pilih. Mereka tidak mau bergaul dengan orang Samaria. Tapi Yesus mau bergaul dengan orang Samaria. Yesus datang ke sumur Yakub. Dia selamatkan wanita Samaria yang punya suami 5 itu. Saudara tahu kan ceritanya? Wanita Samaria, suaminya 5. Bahkan dikatakan yang ke-6 itu bukan suaminya. Kenapa suaminya sampai 5? Apakah dia apakah dia nafsunya gede? Apa tuh namanya? Ya sampai 5. Atau saya tebak karena dia mencari kepuasan. Pengen mendapatkan suami yang terbaik. Ternyata dari ke-1 sampai ke-5 tidak ada yang baik. Hai laki-laki, sadarkah? Wanita itu aja tidak berkata baik bahwa laki-laki, makanya cari sampai 5. Dia mungkin, itu mah tebakan saya ya. Saya analisa, mungkin suami pertama itu suka main pukul, KDRT, dia gak kuat cerai.
Kawin lagi suami kedua. Pikir dia, udahlah nggak usah cari yang kaya, yang pertama kasar. Cari yang kedua yang miskin. Nggak taunya yang miskin ini mertuanya cerewet pisan, nggak tahan cerai. Banyak kan yang mertuanya cerewet jadi berantem terus. Ada yang anggap mertua kayak musuh, ada. Tapi puji Tuhan saya nggak punya mertua. Ya, saya nggak punya mertua. Sejak nikah, kayaknya saya jatuh cinta sama suami saya karena tahu dia nggak punya orang tua kali. Enggak, itu hanya gurau ya, itu hanya gurau. Nah saudaraku sekalian, suami ketiga, ternyata suami ketiga itu ceritanya malas, di rumah melulu nggak mau cari uang, nggak tahan hidup miskin, nggak tahan. Emangnya cinta bisa dimakan? Jadi dia pikir-pikir cinta nggak bisa dimakan, ini suami ketiga malas, cerai deh sekarang. Wah, jadi cari lagi suami keempat. Apa masalahnya? Hai suami-suami, apa masalahnya? Masalahnya ada lagi, karena suami keempat ini ternyata orangnya apa? Pelit. Mau beli baju nggak boleh, mau beli tas nggak boleh. Dikasih uang pas-pasan, dihitung harus dicatat. Wah, pusing punya suami pelit kayak gini, lebih menderita katanya. Cerai deh. Jadi nggak ada yang puas, makanya sampai suami ke-6 dia tidak nikah. Jadi yang ke suami ke-6 itu kumpul kebo. Itu hanya analisa saya ya. Hai suami-suami jangan tersinggung. Hai bapak-bapak jangan tersinggung. Karena ibu-ibu juga nggak beda jauh. Bela dikit lah. Ibu-ibu juga nggak beda jauh karena yang dicari harta. Ada uang abang disayang, tidak ada uang abang disepak. Itu wanita, tapi tidak di Berea. Di Berea ibu-ibunya, wanita-wanitanya adalah orang yang takut akan Allah. Amin. Aminnya kuat banget. Sampai yang belum punya pasangan aja amin di belakang. Iya, jadi luar biasa. Kita adalah anak-anak Allah. Nah sekarang ayat, waktunya udah mau habis. Ayat kedua kita sudah lalui, kita sudah lakukan. Ayat kedua kita sudah renungkan firman Allah. Dan ayat ke-1 tadi dikatakan kita tidak, saudara berjanji ya tidak ya. Yang pertama tidak berjalan menurut orang fasik. Yang kedua tidak berdiri di jalan orang berdosa. Yang ketiga tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Nah kalau kita bisa berkata tidak kepada 3 hal ini, maka atasnya berbahagialah orang yang kesukaannya. Nah baru kita disebut orang yang berbahagia. Berbahagia tidak diukur, ke orang dunia katakan berbahagia kalau banyak duit. Enggak. Buktinya banyak orang dunia yang terkenal, artis Korea yang terkenal, orang-orang kaya yang terkenal, banyak tuh yang bunuh diri. Ya, bahkan dikatakan di Jepang ada ajarin cara bunuh diri. Jadi banyak yang orang yang bunuh diri, saya ajarin cara bunuh diri kalau saudara mau, minum sianida. Minum sianida, dengar aja di YouTube. Itu di mana? Di Thailand ya. Yang orang Vietnam 6 orang mati di hotel mewah karena sianida. Jadi saudaraku sekalian, orang dunia menganggap uang itu segalanya. Enggak. Uang bisa beli segalanya. Tapi segala apa? Ya enggak semuanya lah yang bisa dibeli dengan uang. Buktinya damai sejahtera tidak bisa dibeli oleh uang. Kebahagiaan tidak bisa dibeli oleh uang. Kebahagiaan yang sesungguhnya hanya ada di dalam Kristus Yesus. Saya tutup dengan Yesaya 48 ayat 18. Dikatakan apa? Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintah Tuhan, maka damai sejahteramu, nah itu kebahagiaan yang sesungguhnya yang tidak bisa dibeli dengan uang. Damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, sungai yang tidak pernah kering. Kalau yang pernah kering itu solokan, kalau sungai tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti apa? Gelombang-gelombang laut yang tidak pernah
Berhenti. Siapa yang suka mandang gelombang? Saya suka. Karena dulu di kampung saya, belakang rumah saya tuh sungai. Laut masuk ke sungai. Ya. Jadi kalau saya duduk di belakang, saya lihat gelombang yang tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti. Terus. Apalagi kalau lagi pasang, gelombangnya besar sampai masuk ke kolong rumah kami, bunyinya sampai keras. Ya, keras suara gelombang di bawah kolong rumah kami. Makanya di kolong rumah kami banyak ikan lele. Ya, ikan lele banyak. Soalnya mereka tahu di kolong rumah kita WC tuh, WC di sana tuh. Di kampung kami WC tuh nggak kayak di sini. Jadi kalau buang tuh plong ke bawah. Ikan lele masuk ke kolong-kolong. Cari makanan di kolong-kolong. Makanya banyak lele di kami gratis. Nggak usah beli, gratis. Oh, ya. Nah, dikatakan seperti gelombang laut yang tak pernah berhenti. Dan dikatakan yang paling hebat, maka keturunanmu akan seperti pasir. Bisa hitung pasir nggak? Dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari. Wow. Katakan aku diberkati. Aku anak yang beruntung. Yang tidak ngomong beruntung, yang tidak katakan aku beruntung, dia tidak beruntung. Sekali lagi, aku anak yang beruntung. Jadi keras. Aku akan berhasil. Apa saja yang ku perbuat pasti. Apa saja yang ku perbuat pasti. Amin. Bangkit berdiri. Haleluya, kami mengucap syukur dan terima kasih. Firman Allah telah hamba sampaikan dengan sederhana, tapi Roh Kudus yang akan berbicara kepada kami semua. Kami percaya kami semua diberkati. Kami adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang diberkati. Kami adalah anak-anak Allah yang diberkati sampai kepada anak cucu kami. Amin.